Selamat datang di seri The Rising Sun. Perkenalkan, nama gue Rizky dan di sini kita akan bahas secara detail tentang peran Jepang di Perang Dunia Kedua. Mulai dari kenapa mereka memutuskan untuk berperang hingga ke detail saat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Pada part kedua dari seri The Rising Sun ini kita akan fokus pada Jepang dan perannya secara langsung ya dalam perangnya itu sendiri. Artinya yang akan kita bahas itu adalah penyerangan terhadap Pearl Harbor, Filipina, Burma, Malaysia, Singapura, dan tentunya negara kita tercinta Indonesia. Ini akan jadi seri yang panjang, jadi kamu disarankan untuk santai, relax, atau mungkin siapin makanan buat kamu nikmatin sambil menonton. Atau mau menikmati ini sebagai podcast juga nggak apa-apa, misalnya nemenin sambil bekerja atau melakukan kegiatan yang lain. Jadi, seri The Rising Sun Part 2 itu yang akan kita bahas sekarang. Tapi sebelum kita mulai pembahasan nih, ada baiknya kita sedikit mereview ya apa yang sebelumnya udah dijelaskan. Dan berhubung gue juga dapat masukan lagi nih dari teman-teman terdekat, format kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Dan gue akan mencoba menyampaikan part 2 ini dengan ringkas tanpa meninggalkan detail-detail yang menarik yang bisa kita simak bareng-bareng. So, let's get started into it. Oke, di part sebelumnya bisa kurang lebih disederhanakan menjadi 5 bagian. Ada 5 bagian ya. Yang pertama, jalan panjang menuju Pearl Harbor. Nah, dasar dari konflik Jepang dan Amerika berawal dari invasi Jepang ke Cina. Di sini ada dua sisi ya. Ada Amerika yang katanya memiliki ketertarikan dari segi moral dan ekonomi ke Cina. Dan di sisi lain ada Jepang yang ingin melancarkan konsep atau ideologi mereka, yaitu kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Intinya, Jepang ingin jadi pemimpin Asia yang tinggi gitu. Di sini juga Jepang menganggap bahwa Amerika sedang memainkan perannya sebagai bangsa paling munafik. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang juga menganggap bahwa Amerika melakukan hal yang sama ke Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Yang kedua, sanksi ekonomi terhadap Jepang. Berawal dari embargo moral terhadap Jepang yang disebarkan Roosevelt kepada warga Amerika hingga pembekuan aset Jepang di Amerika dan negara sekutu lainnya setelah invasi Jepang ke Indochina Selatan terjadi. Indochina itu Vietnam sekarang ya. Sanksi ekonomi ini langsung menghentikan arus industrialisasi Jepang yang pada saat itu telah menjadi darah yang menghidupi nadi kehidupan bangsa Jepang. Jadi awalnya Jepang itu adalah negara yang banyak petaninya, banyak nelayannya gitu kan, tapi karena jumlah populasinya yang banyak jadi ekonominya itu tidak bisa ditunjang hanya dengan itu gitu kan, belum lagi ada kelebihan populasi dan segala macamnya. Nah di sini ketika ada industrialisasi terjadi ya Jepang itu langsung bangkit gitu kan, langsung maju melesat gitu loh. Nah tapi masalahnya ketika mereka maju dan melesat malah tuh jadi lebih ketergantungan dengan bahan-bahan mentah dari negara lain gitu, dan ketika bahan mentah itu tidak bisa didatangkan ke Jepang ya industrialisasinya nggak jalan gitu kan. Nah yang ketiga, ini adalah kegagalan diplomasi Jepang. Balik lagi ya, di sini ada dua sisi. Jepang dan Amerika sama-sama bersikukuh dengan posisi masing-masing. Amerika yang ingin Jepang kembali ke tahun 1931, di mana mereka tidak mengganggu negara manapun. Sementara Jepang ini merasa sudah terlalu banyak mengeluarkan sumber daya negara dalam invasinya ke Cina gitu kan. Udah jutaan yen dan ribuan orang yang mereka kerahkan untuk menginvasi dan menguasai Cina gitu loh. Dan menurut mereka ini tuh udah nggak bisa diambil lagi gitu loh. Kita tuh udah terlalu rugi kalau misalnya kita harus mundur gitu sekarang gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah poin keempat adalah Jepang sudah mempersiapkan perang. Pada saat itu Perdana Menteri Jepang Fumimaro Konoe dipaksa mundur dan digantikan oleh Hideki Tojo, tokoh di balik penyerangan brutal pasukan Kwantung ke Cina. Ya, jadi pada saat invasi itu ada namanya Kwantung Army atau pasukan Kwantung gitu kan. Itu yang menyerang ke Cina gitu. Sebelumnya, pertemuan antara Fumimaro Konoe dan Roosevelt nyaris terjadi untuk mendiskusikan usaha diplomasi terakhir untuk menghindari perang. Namun akhirnya sang Presiden Roosevelt menolak pertemuan tersebut. Di tahap ini pula, Jepang sebenarnya sudah mempersiapkan penyerangan ke Pearl Harbor. Persiapan yang sangat detail, terperinci, disertai disiplin yang sangat tinggi. Nah poin kelima, ini poin yang gak kalah menarik. Perang telah dimulai di Asia Timur. Nah ini maksudnya
maksudnya adalah di titik ini sebetulnya usaha diplomasi pada saat itu masih dilaksanakan. Jadi masih ada pertemuan antara duta Jepang di Amerika dengan pemerintahan Amerika pada saat itu gitu kan. Tapi segala macam usaha diplomasi pada saat itu hanyalah sebuah pertemuan bermuka dua. Amerika melalui penyadapan jalur komunikasi Jepang kepada dutanya di Amerika telah mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan jalan perang. Maka Amerika pun merespon dengan persiapan untuk berperang. Namun pada saat itu Amerika masih belum tahu Jepang akan menyerang kemana dan kapan. Di sini nih kita bisa melihat ya Jepang itu benar-benar bisa menyembunyikan rencananya dengan baik untuk menyerang Pearl Harbor gitu. Kenapa Pearl Harbor? Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Ketika para pemimpin Jepang mempersiapkan negara untuk berperang melawan sekutu, yang artinya Amerika dan kekuatan kolonial lainnya di Asia ya, ada satu hal yang meski sulit mereka akui, tapi pil pahit kenyataan sudah terlanjur mereka telan, yaitu mereka menyadari bahwa mereka tak akan bisa mengalahkan sekutu dengan telak. Artinya tidak akan bisa mengalahkan sekutu dengan total gitu loh. Jadi jangan sampai ada perlawanan lagi dan segala macamnya itu mereka tuh sadar gitu loh kalau misalnya mereka tidak bisa melakukan itu. Karena Jepang itu sadar betul kekuatan produksi industrialisasi mereka itu kalah jauh 10 kali dari kekuatan produksi industrialisasi di Amerika sendiri. Jadi kalau misalnya sekarang mau bicara kekuatan militer nih, gitu, Jepang itu udah jelas mereka tuh kalah gitu kan. Nah tapi pada saat itu mereka sudah terlanjur basah dengan menempuh jalur perang. Dan hasil terbaik yang bisa diharapkan dari keputusan untuk berperang tersebut adalah netralisasi kekuatan sekutu dari beberapa wilayah di Asia Timur, Asia Tenggara, dan angkatan lautnya dari Pasifik. Jadi mereka itu pengen mengusir kekuatan Amerika dari Pasifik gitu, dari wilayah yang ingin mereka kuasai. Wilayah Asia Tenggara tersebut ya tidak lain adalah Malaya atau sekarang Malaysia ya, yang penuh dengan sumber daya mineral, dan Hindia Belanda yang sekarang adalah Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya bahan bakar minyak yang tentunya juga sumber daya alam lainnya gitu. Sumber daya bahan bakar minyak ini adalah hal yang paling dibutuhkan oleh Jepang pada saat itu karena mereka sendiri mengaku bahwa angkatan lautnya aja itu udah memakan kurang lebih 400 ton bahan bakar minyak per jamnya. Itu gila banget, gede banget gitu kan. Nah ini bisa dibilang adalah ambisi yang kecil gitu loh dibanding dengan idealisme Jepang yang ingin menyatukan Asia Timur di bawah kekuasaan Jepang gitu loh. Selebihnya dari ambisi yang kecil itu, artinya yang pengusiran dari kekuatan Amerika tadi ya, itu solusi dari krisis yang dialami di Asia harus dicapai melalui diplomasi. Kalau enggak ya mungkin ya perang terus gitu loh, dan mereka juga sadar kalau mereka bakal kalah gitu kan, balik lagi yang tadi. Rencana penyerangan sudah disiapkan jauh berbulan-bulan sebelum penyerangan pertama terhadap Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941 dijalankan. Baru tanggal 6 September sebuah proposal resmi diajukan ke Menteri atau Dewan Peperangan Tertinggi Jepang di Tokyo. Jadi meskipun mereka belum secara ofisial mengakui bahwa mereka akan berperang, sebetulnya persiapan udah disiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal 6 September itu. Nah, adalah Laksamana Yamamoto, orang yang membuat perencanaan dan persiapan penyerangan tersebut. Segera setelah upaya diplomatik untuk menyelesaikan kekacauan di Cina, karena invasi ke Cina dan segala kebrutalannya itu ya, itu gagal gitu loh. Jadi si upaya diplomatik itu gagal, ia langsung menyerukan serangan 4 fase terhadap sekutu. Fase 1 adalah penyerangan Indochina, Thailand, dan Burma. Fase kedua adalah penyerangan Hong Kong dan Filipina. Fase ketiga adalah perebutan markas-markas Amerika Serikat yang tersebar di Laut Pasifik. Nah, fase keempat adalah penyerangan dan penjajahan terhadap Hindia Belanda dan Malaya. Nah, agar tujuan itu tercapai, maka Jepang harus jadi satu-satunya kekuatan di atas laut yang tak terkalahkan. Ya, dan satu-satunya yang bisa menyaingi Jepang saat itu di Laut Pasifik adalah Angkatan Laut Amerika. Dan rencananya adalah dengan menetralisasikan Angkatan Laut tersebut. Intinya adalah kalau misalnya Jepang mau melancarkan semua rencananya itu, mereka harus menetralisasikan Angkatan Laut Amerika di Laut Pasifik, tepatnya di Pearl Harbor. Agar nantinya saat Jepang sudah menguasai sebagian wilayah Asia Timur dan Kepulauan Pasifik, tidak perlu terlalu khawatir akan adanya serangan balasan dari Angkatan Laut Amerika dalam waktu dekat selama penyerangan 4 fase itu terjadi. Jepang harus melancarkan serangan dadakan ke Pearl Harbor, sebuah rencana penyerangan yang mengingatkan kita pada penyerangan Inggris ke Angkatan Laut Italia di Taranto tahun 1940. Sebuah topik yang nantinya bisa kita bahas di video terpisah ya, karena
itu nggak kalah menarik gitu. Rencana telah dibuat dan resiko telah sama-sama dipahami oleh para petinggi Jepang. Nah, seruan untuk melakukan persiapan penyerangan pun langsung dilaksanakan oleh seluruh lapisan tentara Kekaisaran Jepang. Negosiasi sebenarnya masih terus dilakukan hingga ke titik 1 bulan sebelum penyerangan terjadi. Dan para pemimpin Jepang sudah melakukan antisipasi runtuhnya negosiasi tersebut. Jadi sebenarnya mereka pun tahu kalau misalnya segala macam negosiasi pun akan percuma gitu kan. Makanya mereka saat itu langsung menyeru pasukan kekaisaran untuk melakukan latihan militer di lepas pantai Jepang pada akhir September. Latihan tempurnya pun tidak main-main karena di sana ada 4 armada kapal induk, 2 kapal induk ringan, 2 kapal perang cepat, 3 kapal penjelajah, armada kapal penghancur, 8 kapal tanker, dan sejumlah kapal selam siap beraksi melawan Amerika Serikat. Nah itu tuh latihan militer aja gitu loh. Jadi mereka tuh menunjukkan keseriusan mereka gitu loh. Kalau misalnya mereka tuh siap melawan gitu kan. Dan pada akhirnya ya seperti yang kita tahu bersama-sama, kalau negosiasi itu benar-benar runtuh. Nomura sebagai duta besarnya tidak berhasil meyakinkan Amerika. Saat itu Jepang juga merasa marah atau merasa pongah gitu ya dengan nota yang kemudian dikenal dengan Hull Note yang isinya jelas tidak menguntungkan Jepang, dan itu terjadi pada tanggal 26 November. Kalau misalnya Jepang sampai marah nih berarti emang jelas isinya tidak menguntungkan mereka sama sekali gitu loh. Sementara memang Jepang itu punya ambisi yang sangat besar. Nah pada foto ini tampak Nomura dan Kurusu, 2 orang utusan Jepang di Amerika yang baru saja keluar dari gedung White House pada tanggal 27 November setelah melakukan pembicaraan diplomatis dengan Presiden Roosevelt. Tepat hari itu juga Angkatan Laut Jepang sudah menyusuri Samudra Pasifik untuk menyerang Pearl Harbor. Akan tetapi meski demikian yang terjadi, menurut sumber sebenarnya jika negosiasi antara Nomura dan Hull berhasil atau antara Nomura dengan Amerika berhasil, maka Jepang dengan senang hati akan menarik kembali armadanya pulang. Karena ya mau gimana gitu loh, mereka juga tahu itu tuh pertaruhan yang sangat besar gitu kan. Jadi ya kalau misalnya ada yang lebih menguntungkan, kenapa mereka harus memilih berperang gitu kan. Lagi-lagi seperti yang sudah kita tahu bersama, peperangan tetap terjadi gitu kan. Jadi karena peperangan tetap terjadi, kencangkan sabuk kalian karena kita akan berperang. Ya pastinya yang berperang bukan kita ya, tapi Jepang pada saat itu gitu loh. Di titik ini orang-orang yang memegang otoritas di Amerika sesungguhnya sudah ngeh alias tahu betul kalau misalnya Jepang sudah memilih jalan perang dan pasti akan menyerang. Namun memang pertanyaan berikutnya adalah kapan dan di mana mereka akan menyerang. Situasi yang terbilang genting itu sayangnya enggak selalu direspon dengan baik gitu loh. Sebagian para perwira senior malah menyangka dan berharap bahwa Jepang pasti akan menyerang Kepulauan Filipina terlebih dahulu daripada markas-markas besar di Asia Pasifik. Jadi safe to say, mereka yang ada di Pearl Harbor itu enggak melakukan persiapan sama sekali, bahkan sampai pagi hari tanggal 7 Desember 1941, hari penyerangan Pearl Harbor. Di saat yang bersamaan, ada Laksamana Thomas C. Hart yang menjadi komandan bagi armada Asiatik di Manila. Dia dengan sigap melakukan persiapan untuk serangan dadakan dari Jepang. Meski demikian adanya, ada alasan yang cukup kuat kenapa persiapan tidak dilakukan oleh markas Pasifik tersebut alias Pearl Harbor. Alasannya karena tidak ada petunjuk yang jelas tentang tujuan akhir pasukan Jepang akan kemana. Di sini kita bisa melihat ya kesuksesan Jepang dalam menjaga rahasia penyerangan ke Pearl Harbor, di mana mereka mengecoh saluran komunikasi Jepang yang disadap Amerika, kemudian dengan hati-hati menghindari jalur pelayaran umum, tepatnya jalur utara Pasifik. Jadi intinya mereka itu mengambil jalur utara Pasifik untuk pergi ke Pearl Harbor. Nah meski di jalur tersebut cuaca yang ditawarkan sangat jauh dari kata ideal gitu, serta mengharuskan mereka mengisi bahan bakar di tengah jalan karena kan memang mengarungi samudra ya. Namun akhirnya Jepang berhasil mencapai ke targetnya 490 mil atau 788 km dari utara Oahu tepat sore hari tanggal 6 Desember 1941. Kemudian keesokan harinya pukul 6 pagi tanggal 7 Desember, armada kapal penyerang telah mencapai posisi lepas landas yang ideal, yaitu 275 mil utara Pearl Harbor atau kurang lebih 434 km. Cuaca saat itu terbilang buruk, langit pun gelap dengan kapal yang terombang-ambing di tengah samudra.
Meski demikian adanya, pesawat penyerang berhasil lepas landas dan meluncur menuju Pearl Harbor dengan harapan bisa sampai tepat pukul 7 pagi. Kemudian seperti yang sudah mereka antisipasi tentang situasi yang ada di Pearl Harbor, seluruh armada laut Amerika ada di sana dan sama sekali tidak ada indikasi persiapan perang. Jadi di sini kita bisa melihat dua sisi ya. Ada Jepang yang sudah berbulan-bulan mempersiapkan rencana penyerangan dan ada Amerika yang bisa dibilang menganggap remeh gitu karena mereka itu menganggap bahwa Jepang itu nggak mungkin menyerang ke Pearl Harbor dan sehingga karena itu juga nggak ada persiapan perang yang dilakukan oleh Pearl Harbor gitu pada saat itu gitu. Satu hal yang membuat komandan Jepang yang memimpin penyerangan kecewa pada hari itu adalah sebuah fakta bahwa di sana saat itu tidak ada kapal induk untuk Jepang hancurkan. Jadi mereka itu berharap bahwa saat itu akan ada kapal induk Amerika gitu loh, ternyata nggak ada. Namun Jepang pun menyadari bahwa mereka tak mungkin meminta situasi yang lebih menguntungkan daripada yang mereka dapatkan saat itu gitu loh. Intinya pada saat itu Jepang merasa bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan situasi yang seberuntung itu gitu loh, dimana persiapan perang nggak ada dan lain sebagainya, sehingga ideal banget untuk Jepang menyerang gitu loh. Bagaikan ombak ganas, gelombang pertama pesawat Jepang yang berjumlah sekitar 190 mencapai Oahu tidak lama sebelum pukul 8. Mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok penyerang. Ada yang dikerahkan untuk menghancurkan kapal yang berlabuh di Wirral Field dan Kanaohe. Kemudian kapal pengebom yang lebih mematikan ditugaskan untuk meluluh lantakan Hickam Field. Sementara itu, pesawat pengebom yang menggunakan torpedo terbang melumat semua barisan kapal-kapal yang ada di dermaga Pearl Harbor. Penyerangan itu terjadi pukul 7.50 dan seketika keadaan langsung menjadi hingar-bingar kehancuran. Para pilot Jepang tahu persis di mana mereka harus menemukan mangsanya berkat laporan intelijen yang datang tepat malam hari sebelum penyerangan. Sehingga berkat laporan tersebut, para pilot Jepang bisa menjalankan misi penghancuran dengan sangat efektif. Dalam waktu 10 menit saja, 2 kapal perang berhasil ditenggelamkan dan ratusan pelaut tewas atau terluka. Pukul 8.30 ditaksir kerusakan yang terjadi sudah mencapai 90%. Di tengah hingar-bingar kehancuran itu, prajurit Amerika terbangun, bergegas keluar dari kasur, berdiri dari meja makan dan keluar dari gereja. Namun tentu saja, sudah jauh terlambat untuk menyelamatkan kehebatan armada Amerika di tengah serangan yang tak terduga tersebut. Barisan kapal perang adalah sasaran paling empuk bagi kapal pengebom Jepang. 8 kapal perang dilabuhkan dan ditambatkan ke dermaga besar yang tak jauh dari pantai. Tidak terlindungi sama sekali dari serangan torpedo. Yang pertama diserang adalah kapal Arizona yang diserang oleh torpedo. Dan bom yang meledak berturut-turut dalam beberapa menit berikutnya. Kemudian ada juga kapal Oklahoma yang ketika diserang saat itu juga terdengar seruan untuk meninggalkan kapal perang. Abandon ship! Katanya begitu kurang lebih. Dalam 25 menit berikutnya, 5 dari kapal perang yang tersisa, ada California, Maryland, Pennsylvania, Tennessee, dan West Virginia rusak parah atau hancur. Hanya Nevada yang berhasil tetap bertahan dan mengapung. Meski dalam perjalanan ia terkena bom dan torpedo. Pasukan penyerang Jepang telah menyelesaikan misi terpentingnya, yaitu netralisasi armada Amerika yang berada di Pasifik. Itu semua mereka lakukan hanya dalam waktu 30 menit, sebuah waktu singkat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi militer Amerika. Singkatnya, Jepang telah sukses dalam taktiknya. Itu adalah awal dari hari-hari yang disebut oleh Roosevelt sebagai Days of Infamy, atau dalam bahasa Indonesianya adalah hari-hari penuh kebiadaban atau kekejaman. Waktu singkat yang terasa seperti neraka itu berlalu, armada Jepang mundur dan para pejabat Amerika keluar dari tempat persembunyian mereka untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh penyerangan dadakan itu. Dalam waktu kurang lebih 2 jam, Jepang telah menghancurkan armada laut Amerika, kekuatan udaranya, dan membunuh lebih dari 2.000 orang.
Oke, sekian untuk episode kali ini tentang penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Nantikan untuk episode berikutnya ya, karena kita akan membahas jatuhnya Filipina setelah penyerangan Jepang. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai detik ini. Like kalau kamu suka videonya dan subscribe jika berkenan bagi kamu yang belum. Tekan juga loncengnya biar dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Kalau misalnya ada saran, ada kritik, atau mungkin ada masukan gitu, silahkan ditulis di kolom komentar. Kolom komentar tersedia buat kalian untuk kalian mengetik. Mau curhat juga boleh kayaknya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.